Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi, ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dan karakteristik ekonomi Islam. Akan tetapi, rekamannya akan dibagi menjadi dua part, dan untuk hari ini saya fokus di konsep dasar ekonomi Islam. Nah, seperti kita ketahui bersama, ekonomi Islam di Indonesia disebut dengan ekonomi syariah. Peruntukannya adalah agar bisa bersifat jauh lebih universal, bisa diterima oleh non-muslim sekalipun, karena pada dasarnya pada ekonomi Islam itu terdapat nilai-nilai etika bisnis yang sangat menghargai hak dan kewajiban semua pelaku kegiatan ekonomi. Pada ekonomi Islam, bagi diri seorang muslim sekalipun, ada masanya kita mengalami naik turun iman. Tetapi kita tetap kan melakukan kegiatan ekonomi agar kita tetap terjaga dan belajar memahami apa itu ekonomi Islam. Kita awali dengan konsep dasar ekonomi Islam. Melihat respon awal berkembangnya wacana IOQ, dapat dipahami bahwa proyek konsepsi ekonomi Islam rupanya didasarkan pada kegelisahan cendekiawan Muslim terkait pengalaman mereka mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan modern di lembaga pendidikan dunia Islam. Karena kebanyakan dari lembaga tersebut mengajarnya dengan pendekatan positif. Proses Islamisasi yang paling baku adalah bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya merefleksikan worldview Islam, yaitu visi Islam tentang realita dan kebenaran yang wujud sebelum penglihatan manusia mampu mengungkapkannya. Dalam bahasa Arab disebut ru'yat al-Islam lil al-wujud. Saya ulangi ya, ru'yat al-Islam lil al-wujud. Artinya bahwa sumber dari segala pengetahuan itu adalah yang menciptakan pengetahuan itu sendiri. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuntut ilmu, itu kita berniat supaya keimanan kita terus bertambah. Proses Islamisasi pengetahuan pada hakikatnya memerlukan kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang seharusnya diisolasi dan dimasukkan, diterima dan ditolak, serta argumen dibalik semuanya itu. Jadi, kalau kita memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam pengetahuan yang sudah ada, kita harus bisa memilah dan memilih apa yang bisa diisolasi, dipisahkan, ada juga yang bisa dimasukkan, diintegrasikan ke dalam unsur Islam, apa saja yang diterima dan apa saja yang ditolak, lalu argumen dibalik semua tindakan isolasi, pilah-pilih, dimasukkan, diterima, dan ditolak tersebut. Islamisasi pengetahuan, sebagaimana yang dikatakan Halil tahun 1991, meliputi dua kegiatan. Pertama ialah tahap teoritis yang menjelaskan dimensi, motif, tujuan, dan cara-cara islamisasi, dan kedua adalah proses islamisasi aktual terhadap berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Jadi, yang pertama harus bisa menguraikan dimensi dari topik kajian ekonomi Islam. Lalu kemudian motifnya seperti apa polanya dan tujuan untuk pembelajaran tersebut apa. Lalu tentukan juga cara-cara islamisasi. Ada juga kegiatan yang kedua adalah dengan proses islamisasi aktual terhadap berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan juga berarti kemampuan untuk memproduksi buku teks yang menuliskan kembali disiplin ilmu pengetahuan modern sesuai dengan visi Islam. Artinya harus memiliki pemahaman dulu tentang pengetahuan modern, dan memang itu bukan hal yang sulit mengingat kita sudah terbiasa untuk mempelajari lebih banyak ekonomi konvensional ketika ke sekolah dan baru mengenal istilah ekonomi Islam kalau memang termasuk seperti angkatan saya ya, yaitu di perguruan tinggi atau bahkan di dunia kerja.
Proses Islamisasi pengetahuan memerlukan 3 langkah utama. Yang pertama, kita mengetahui dulu ilmu-ilmu modern yang diikuti oleh kritis atas metodologi. Kemudian temuan ilmiah dan teori yang selaras dengan visi Islam. Yang kedua, penguasaan tradisi ilmiah Islam yang disertai dengan evaluasi kritis tentang doktrin agama, kebutuhan umat saat ini, dan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, adanya sintesis kreatif warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern untuk menjembatani kesenjangan ilmiah yang terjadi selama masa-masa panjang kevakuman ilmu pengetahuan Islam. Pernah ada masa ketika karena ada banyaknya negara yang dijajah, lalu karena kita terpengaruh oleh faham sekuler, di mana dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, kita mengalami kevakuman dalam mempelajari ilmu pengetahuan Islam. Islamisasi adalah usaha pengembangan diri, pengembangan teori untuk merestorasi kegiatan ilmiah ke arah penyatuan wahyu dan observasi dunia empiris. Jadi, kalau dalam istilah metodologi itu ada yang namanya ayat-ayat kauliyah yang memang turunnya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman Allah di dalam Al-Quran. Ada juga yang kita melakukan observasi, kita melihat seperti apa realitanya, fenomena yang terjadi saat ini, dan memperhatikan tren atau kecenderungan yang ada. Ilmu pengetahuan seharusnya bukan saja merefleksikan fenomena alam dan perilaku manusia yang teramati secara indrawi, tapi juga merefleksikan kemauan Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran ilmiah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa niatnya adalah untuk meningkatkan keimanan. Niatnya adalah tauhid. Jika ada dalam perjalanannya pro dan kontra mengenai ekonomi Islam, mudah-mudahan sesuai dengan niat awalnya, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, kita balik lagi belajarnya itu untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi mengikuti kemauannya Allah, bukan kemauannya manusia. Sejak awal dimulainya wacana Islamisasi, hal ini merupakan tema sentral yang selalu ditekankan tidak saja tertuju pada ilmu sosial, tapi juga untuk ilmu alam. Jadi yang menjadi pembahasannya adalah aktivitas kecendikiawan yang sistematik dari ontologi dan epistemologi non-Islam, dari apa yang diteliti objeknya dan dari cara menelitinya ke dalam Islam yang menjadi dasar perubahan metodologi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saat ini alhamdulillah sudah banyak institusi pendidikan yang memberikan kuliah terstruktur ekonomi. Di antaranya yang terlembaga secara kuat adalah IIUM, International Islamic University Malaysia di Malaysia, dan IIUI, International Islamic University Islamabad di Pakistan. Beberapa literatur tentang Islamisasi ilmu pengetahuan tertentu tampak masih dibelit oleh kesulitan untuk menuangkan keberhasilan proyek Islamisasi. Contohnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan pada konferensi pertama ekonomi Islam, yaitu membuat putusan otoritatif seperti diinginkan oleh Al-Faruqi ternyata sampai kini pun belum juga terrealisasi. Ambillah contoh buku teks ekonomi Islam yang ternyata masih jauh dari harapan untuk disebut sebagai buku referensi yang dapat menggantikan buku-buku teks ekonomi aliran ekonomi. Kemudian, tentu banyak faktor mengapa proyek Islamisasi pengetahuan belum mencapai hasil yang optimal. Yang pertama, dan yang sering dialamatkan adalah bahwa proyek ini belum didukung sepenuhnya oleh kemauan politis para pemimpin dunia Islam. Yang kedua, masalah metodologi menjadi kendala lain dalam memperoleh hasil optimal Islamisasi pengetahuan. Dan yang ketiga, minimnya riset-riset mengenai validitas ilmu pengetahuan modern yang terislamkan atau Islamized knowledge ketika dipraktikkan.
Internalisasi wahyu Allah, Al-Quran, dan juga Al-Hadis menuntut bahwa tidak semua teori pengetahuan dapat dibangun hanya berdasarkan fakta yang berkembang di masyarakat Muslim. Sebagian besar teori pengetahuan Islam justru dibangun di atas doktrin yang terdokumentasi dalam kitab suci. Dan pada diseminasi ilmu seringkali ada perdebatan bahwa tidak perlu ada ayat Al-Quran di dalam sebuah karya ilmiah karena tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran manusia. Tapi jika konteksnya berbeda, jika dilakukan untuk menelaah sebuah ayat Al-Quran, maka itu boleh untuk dilakukan. Untuk menginternalisasikan ayat Al-Quran ke dalam nilai-nilai keseharian juga boleh dilakukan. Nah, apabila melihat semua ini, dapat dikatakan bahwa islamisasi pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial, barangkali baru sampai pada tahap pengembangan teori. Memang kini sudah banyak lembaga keuangan dan perbankan Islam, tetapi pembangunan institusi ini seringkali mendahului perumusan teorinya, karena memang kita banyak dibantu oleh adanya perubahan teknologi, jadi cepat sekali dan kita harus beradaptasi. Maka tidak heran suka ada yang namanya tiba-tiba satu produk itu dikatakan haram setelah beberapa bulan atau sudah beberapa tahun beredar gitu. Nah, untuk mengatasinya memang kita juga sambil harus dipagari mengenai prinsip-prinsip syariah Islam. Ilmu ekonomi Islam mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sangat ideal karena seolah-olah menghadirkan pengetahuan langit untuk kehidupan bumi. Anggapan ini barangkali benar, tapi sesuatu yang ideal bukan berarti utopia. Jadi kita harus belajar juga dari cara-cara ilmu ekonomi yang barat, yang konvensional, yang dikatakannya modern itu tadi, kita harus belajar bahwa mereka berusaha melakukan formulasi yang terstruktur. Dan itu mempermudah pemahaman mengenai ekonomi ya. Teori-teorinya itu, model-model ekonomi itu dibangun atas asumsi-asumsi. Nah, sementara kalau ekonomi Islam memang kita mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, dari ijtihad ulama. Gitu. Jadi memang pendekatannya akan perlu ekstra kerja keras bertahun-tahun dari banyak pihak dan lebih baik lagi dari para cendekiawan-cendekiawan Muslim, seperti Anda semua. Kemudian, ilmu ekonomi dibangun di atas banyak asumsi. Model-modelnya juga selalu dinisbahkan ke dalam model-model yang ideal. Kita ambil contoh ya, misalnya teori atau hukum tentang pasar, konsumsi, produksi, upah, pasti ada asumsi yang dilakukan sebelum menurunkannya ke dalam konsep. Contohnya, kalau yang dulu pernah saya pelajari adalah arbitrage pricing teori dalam pasar modal ya. Ternyata itu dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pajak, padahal tidak mungkin di dalam sebuah transaksi itu tidak ada pajak. Kalau iya berarti tidak ada kontribusinya untuk pemerintah. Jadi tidak ada pendapatan fiskal dari situ. Nih, pada ekonomi Islam, asumsi-asumsi dasar yang digali dari informasi langit diperlukan sebagai acuan penjelas fakta-fakta ekonomi. Jika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan gambaran ideal kehidupan manusia yang sangat berbeda dengan kehidupan sehari. Jadi, kita tidak hanya saling, kalau pada penelitian modern, atau yang pendekatnya positif, biasanya kan jika ada hal baru bisa menggantikan hal lama. Sementara kalau ini tidak, jika kita sudah menemukan hal yang benar di dalam Al-Quran, maka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dijadikan sebagai benchmark. Etika dan moralitas profetik yang biasa dijadikan sebagai model berlakunya teori ekonomi Islam diperlukan untuk menjelaskan teori-teori derivatifnya. Jadi ini adalah ciri khasnya dari ekonomi Islam. Ada etika dan ada moralitas profetik.
Sebagai misalnya adalah kisah-kisah heroik tentang pengorbanan penduduk Madinah, golongan Ansor, dengan jiwa ikhsar mereka mau menerima dengan senang hati hijrahnya penduduk Mekah, yaitu golongan Muhajirin. Tapi golongan Muhajirinnya juga cukup tahu diri, mereka lebih banyak mengupayakan semuanya sendiri. Jadi, kalaupun berhutang, mereka tetap akan mengembalikannya tepat waktu. Bahkan dengan menerapkan prinsip syariah, cepat sekali. Kalau kita bisa lihat di literatur-literatur sejarah, cepat sekali balik modalnya, cepat sekali dapat untungnya, cepat sekali kenalnya gitu. Karena menerapkan etika basisnya begitu baik tuh di dalam pasar muslim itu. Jadi memang secara logika ini tidak masuk akal ya. Yang datang ke Madinah kan penduduk Mekah yang sedang dalam kondisi bisa dibilang modalnya itu sedikit, tapi ternyata penduduk Madinah bisa menerima bahkan membantu gitu. Jadi merasa memiliki saudara seiman, jadi mau membantu. Kemudian dengan semakin menguatnya pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan fakta-fakta sosial ekonomi modern, skeptisme masyarakat terhadap proyek Islamisasi ini barangkali juga kian menguat. Agaknya masyarakat umum menuntut bahwa ilmu pengetahuan Islam, misalnya ilmu ekonomi Islam, memang harus terbukti dulu valid dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berupa sekumpulan teori yang bersifat dogma saja, hanya bersifat normatif saja. Jadi butuh, ya realnya seperti apa gitu, jelaskan dengan kalimat yang mudah dimengerti. Seperti contohnya kalau saya kaitkan dengan penelitian saya, pada saat membuat kuesioner, saya berusaha membuat seobjektif mungkin yang membuat para pembaca atau para pengisi kuesionernya bisa memahami arah maksud dari pertanyaan ini apa gitu. Contohnya, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, saya akan menanyakan berapa persentase ideal dari zakat profesi yang harus dibayar bulan. Mereka bisa googling atau berdasarkan pengetahuan mereka. Atau saya bisa buatkan semacam studi kasus dan mereka jawab sesuai kemampuan mereka. Sehingga bisa terukur dari segi masyarakatnya seperti apa. Dan dari segi ukurannya juga harapannya masyarakat menjawab seperti apa. Jadi ada persifnya, ada yang dirasakannya, ada yang objektifnya juga. Muncul kesadaran bahwa ilmu-ilmu modern pun banyak biasnya, sebab meminjam istilah Kunto Wijoyo pada tahun 1994, semua disiplin ilmu pengetahuan modern kini merefleksikan suatu socialized intelligence, kecerdasan yang tersosialisasikan. Kalau bukan Americanized atau Westernized, yaitu kecerdasan yang bias Amerika atau Barat. Jadi ketika kita praktikkan sekalipun, ternyata masih banyak unsur biasnya. Coba saja pelajari keuangan berbasis perilaku ya. Di sana ada banyak sekali bias, entah itu familiarity bias, entah itu confirmation bias, barangkali hal-hal yang sifatnya kok lebih subjektif ya. Jadi tidak objektif, tidak menyeluruh mengobati permasalahan. Sementara kalau dalam ekonomi Islam, semua sudah ada solusinya, hanya tinggal disampaikan dan bisa menyentuh perasaan, bisa menyentuh kolbunya untuk berubah perilakunya. Oke, Ziauddin Sardar sejak tahun 1980-an memberi kritik paling komprehensif atas wacana Islamisasi. Dalam Rediscovery of Islamic Epistemology, karya ilmiahnya Sardar, beliau mengkritisi gagasan Al-Faruqi yang hanya memfokuskan pada langkah-langkah mekanik Islamisasi tanpa mempersoalkan lebih jauh natur dari epistemologi ilmu pengetahuan Barat. Al-Faruqi memang tidak menolak sepenuhnya ilmu-ilmu pengetahuan sosial modern, tapi justru dia mencoba mensintesiskannya dengan tradisi ilmiah Islam. Namun bagi Sardar, adalah epistemologi ilmu pengetahuan modern yang membangun dunia modern, dan disinilah seharusnya Islamisasi pengetahuan menaruh perhatian utamanya ketimbang sekedar prosedur mekanistis.
terlihat bahwa Sardar dan Rahman memberi kritik yang menyeluruh terhadap Islamisasi pengetahuan yang dipelopori oleh Al-Faruqi. Jika Ziauddin Sardar mempersoal etimologi ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi fokus utama Islamisasi, maka Fazlul Ar-Rahman agaknya lebih condong Islamisasi moralitas manusianya. Nah, di sini dikatakan bahwa pemikiran dari Ijmali Sardar menginginkan pendekatan yang menyeluruh dan radikal untuk berkembangnya Islamisasi pengetahuan. Ini saya sampaikan apa adanya ya. Tapi pencangkokan metodologi secara parsial hanya akan melahirkan ilmu pengetahuan yang seolah-olah Islamisasi. Padahal kan kita sendiri sudah mengalami yang namanya bisa dibilang kita pernah dianggap sebagai bisa dibilang sebagai the medieval age, the middle age pada saat masa keemasan Islam itu. Di bumi Mekah sampai Khulafaur Rasyidin, sampai kejatuhan Islam dikarenakan oleh banyaknya pendudukan negara Islam oleh negara Barat. Nah, pada masa periode siklis yang sedang menurun tersebut, kita sebenarnya sudah banyak pemikiran kita yang dipelajari juga oleh peradaban Barat. Sehingga ketika peradaban Barat ini memberikan strukturisasi dari ekonomi, sudah sewajarnya kalau kita hanya sekedar memasukkan saja, toh mereka juga sudah mengambil dari pembelajaran ekonomi Islam. Nah, kritik lain yang lebih tajam dikemukakan oleh Timur Quran pada tahun 86. Quran bicara soal inkonsistensi labelisasi Islam terhadap ilmu-ilmu sosial. Nanti ke depannya akhirnya disampaikan bahwa labelisasi itu hanya untuk penamaan saja, tapi intinya tidak terlalu seradikal yang diutamakan oleh Sardar tadi. Oke, karena Quran sepertinya kurang cermat, ini namanya Timur Quran ya. Label Islam tidak pernah tercantum dalam ilmu pengetahuan empiris di masa kejayaan Islam, karena pada saat ini Islam adalah kebudayaan dan peradaban dominan yang mewarnai dunia. Nah, di slide ini bahkan diceritakan bahwa kita tidak perlu curiga dengan mengusung ide-ide fundamentalis agama. Jadi label Islam hanya usaha identifikasi saja dari perumusan teori yang berbeda dengan teori yang sudah ada. Sementara itu Safi pada tahun 93 memberi kritik pada aspek tertentu dari proyek Islamisasi pengetahuan, khususnya yang terkait dengan masalah metodologi. Pentingnya penguatan metodologi ditekankan oleh Muhammad Arif. Dalam penelitiannya, The Islamization Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building tahun 86, Arif menyatakan bahwa metodologi Islamisasi pengetahuan bisa saja mencontoh pengembangan metodologi yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan modern. Tauhid sebagai hardcore dan sekaligus worldview Islam adalah bersifat tetap dan berfungsi untuk mengarahkan semua struktur ilmu pengetahuan yang berdiri di atasnya. Masih ada yang belum tuntas terselesaikan, yaitu bagaimana caranya memadukan dasar-dasar filosofi dan metodologi ilmiah Islam yang terwariskan dari khazanah intelektual masa lalu dengan metodologi ilmu modern dalam Islamisasi pengetahuan. Dalam beberapa aspek, praktik keuangan dan perbankan Islam bergerak lebih cepat sebelum metodologi perumusan teori dibangun lebih dulu. Bisa jadi dipandang sebagai langkah jitu karena mencerminkan ternyata hardcore-nya itu, tauhidnya itu fleksibel ya, tinggi fleksibelnya dalam merespon perkembangan zaman. Tetapi sebuah bangunan ilmu pengetahuan tidak akan berdiri kokoh jika tidak dibangun metodologi yang kuat. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Ragob pada tahun 99 bahwa tulisan tentang Islam pada dasarnya sudah tersedia lebih dari cukup. Namun sayang ilmuwan muslim tidak mampu mengapresiasinya. Nah, sekarang berarti
Tujuan Islamisasi ekonomi dengan demikian adalah merumuskan kajian yang mencakup semua teori ekonomi dan aplikasinya yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Argumentasinya diarahkan untuk mengkritisi ekonomi modern dengan memperlihatkan keterbatasan dari ekonomi modern dan memberikan alternatif dari ekonomi Islam yang lebih relevan. Baik, sekian penjelasan saya hari ini. Singkat saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 17.